Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Adi Danu kembali tentunya menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Untuk pemirsa pencinta ikan, salah satunya adalah ikan lohan. Biz Update juga akan memberikan informasi tentang budidaya ikan lohan yang kini menjadi primadona. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Di masa pandemi ini, membudidayakan tanaman memang sedang tren sebagai hobi atau peluang bisnis. Salah satunya seperti tanaman lidah buaya yang memiliki nama lain aloe vera, merupakan salah satu bahan herbal alami yang berhasil mencuri perhatian masyarakat karena manfaatnya dalam perawatan kulit dan rambut. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Merupakan jenis tanaman yang berasal dari Afrika dan termasuk golongan Liliaceae. Perkembangan industri dagang serta banyaknya orang yang bisa berlalu lalang dari satu negara ke negara lain membuat tanaman ini mampir dan dikenal oleh banyak orang, termasuk orang Indonesia, yang pada akhirnya lidah buaya dapat dibudidayakan dengan baik di Nusantara. Tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain kaya antioksidan, lidah buaya juga mengandung senyawa anti radang, antiseptik, antibakteri, dan 8 enzim yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya seperti menjaga kesehatan kulit, menyembuhkan iritasi, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mencegah stroke dan penyakit jantung. Aloe vera juga umum dipakai sebagai bahan produk kosmetik. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, lidah buaya dalam bentuk gel menjadi produk yang populer untuk perawatan kulit. Dengan teksturnya yang ringan, gel lidah buaya memberi efek menyegarkan, meredakan jerawat, dan melembabkan. Gel ini tidak hanya digunakan untuk wajah, tetapi juga untuk rambut dan seluruh tubuh. Selain untuk kecantikan dan obat, lidah buaya kini juga banyak dimanfaatkan menjadi olahan berbagai makanan dan minuman. Hal ini menjadi prospek besar untuk membuka peluang usaha seperti minuman es lidah buaya yang sejak kemunculannya telah mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Dari anak-anak hingga orang tua menyukai es lidah buaya sebagai salah satu minuman favorit. Rasa es lidah buaya memang sangat nikmat dengan pengolahan yang tepat. Tingginya penggemar es lidah buaya ini membuat bisnis minuman semakin diperhitungkan. Bisa dibilang jika peluang bisnis es lidah buaya kini menjadi peluang bisnis yang ramai dibidik oleh pelaku bisnis. Untuk bisnis es lidah buaya yang besar, membuat nama bisnis ini merekah dengan subur. Jika ingin menjalankan bisnis es lidah buaya, bisa dimulai dengan modal kecil dan dalam skala rumahan. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu kapur sirih, gula pasir, vanili, air, lidah buaya, garam, daun pandan, jeruk nipis, biji selasi kering, dan es batu. Langkah awal, kupas lidah buaya, potong-potong kotak. Masukkan ke dalam wadah air 300 ml, lalu aduk bersama kapur sirih dan garam. Diamkan kurang lebih selama 60 menit, kemudian cuci hingga lidah buaya tidak berlendir dan rebus selama 10 menit. Setelah itu, masak 800 ml air bersama gula pasir dan daun pandan, tunggu hingga gula benar-benar larut. Tambahkan vanili, kemudian masukkan lidah buaya. Aduk sebentar, kemudian diangkat. Terakhir, tambahkan selasi dan disajikan dengan es batu. Es lidah buaya bisa dijual per porsi mulai Rp4.000 hingga Rp7.000. Bisnis es lidah buaya ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang karena proses produksi es lidah buaya yang mudah juga menguntungkan. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik? Pandemi COVID-19 membuat sebagian masyarakat banyak memilih aktivitas di luar rumah, menghias dan mempercantik rumah dengan memelihara ikan hias di akuarium. Salah satu ikan hias yang lagi diburu warga saat ini adalah ikan lohan. Ikan lohan merupakan ikan hasil perkawinan silang antara ikan hibrida parrot cichlid dan ikan merah cichlid. Habitat asli ikan lohan adalah Malaysia dan Taiwan, namun karena keindahan dan daya tariknya ikan ini menjadi terkenal, sehingga masih banyak orang yang memelihara ikan lohan, baik sebagai ikan hias atau dianggap sebagai simbol keberuntungan. Ikan hias yang identik dengan tonjolan besar di bagian atas kepala, karena keunikannya inilah, ikan lohan memiliki nilai jual tinggi yang membuat para pebisnis rela mengeluarkan modal besar untuk memulai budidaya ternak ikan lohan. Namun, bukan berarti pemula tidak bisa merintis bisnis tersebut, karena ada banyak cara yang bisa kamu terapkan. Berikut cara budidaya ikan lohan untuk pemula. Jika kamu ingin mencoba budidaya ternak ikan lohan,
Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan habitat ikan lohan. Kolam yang harus disediakan akan sangat baik bila ukurannya 4 kali lebih panjang dibandingkan dengan ikan yang akan dibudidayakan. Selayaknya makhluk hidup, ikan lohan membutuhkan makanan berkualitas agar dapat bertahan hidup. Pemberian makanan yang berkualitas menjadi hal penting, terutama pada waktu 1 hingga 2 minggu sebelum ikan siap dipanen. Makanan yang mengandung protein seperti jangkrik, udang kecil, kutu air, hingga cacing sutra. Perhatikan kualitas dan suhu air pada akuarium agar ikan tidak merasa stres. Usahakan untuk mengganti air akuarium setiap 2 minggu sekali agar air selalu bersih. Ikan lohan punya banyak jenis dan cocok untuk para pecinta ikan hias, baik untuk usaha budidaya ikan lohan maupun sebagai koleksi akuarium di rumah. Karena jenisnya yang cantik-cantik, harganya pun bervariatif. Lohan Super Red Dragon memiliki 2 bagian warna tubuh yang berbeda. Kepala ikan lohan ini berwarna merah tua, sedangkan bagian tengah tubuh hingga ekor berwarna merah muda dan cenderung silver. Harga jenis ikan lohan lokal satu ini berkisar 400.000 untuk ukuran anakannya. Sedangkan untuk yang dewasa bisa mencapai 3 juta per ekor. Lohan Kamfa, salah satu jenis ikan lohan tercantik dan termahal di dunia. Pada saat baru booming di Indonesia, harga satu ekornya mencapai 10 juta. Dikarenakan memiliki corak warna yang cantik dan memiliki bentuk tubuh yang elegan. Lohan Golden Monkey yang cukup tenar di Indonesia memiliki nama lain Golden Fortune. Ikan mahal jenis ini pernah terjual di Malaysian Exhibition pada tahun 2009 dengan harga 600.000 US dollar atau setara lebih dari 8,8 miliar. Meski memiliki kisaran harga yang terbilang mahal, peminat dari ikan lohan semakin hari semakin bertambah. Penyebabnya tak lain adalah ciri khas jidatnya yang menonjol, yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan, serta warna sisiknya yang memukau. Itu tadi informasi mengenai budidaya ikan lohan dengan penghasilan yang fantastis. Menarik juga ya bisnis budidaya ikan lohan. Selain menguntungkan, tentu juga bisa menyalurkan hobi dalam memelihara ikan. Jadi kita juga bisa lihat kalau dari akuariumnya tenang begitu ya. Nah, masih berbicara mengenai budidaya hewan, kali ini Bisa Update punya satu informasi mengenai budidaya katak lembu. Walaupun banyak yang menganggap hewan ini menggelikan, namun ternyata permintaan pasar di dalam negeri maupun juga di luar negeri cukup menjanjikan ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah peluang bisnis untuk Anda. Selain itu juga kita punya informasi usaha menjual aneka donat yang kabarnya bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Penasaran seperti apa? Kita simak informasinya bersama-sama. Mungkin tidak semua orang tahu jika katak ternyata merupakan hewan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Salah satunya katak lembu atau bullfrog. Dengan karakteristik lebih jinak, mudah menyesuaikan lingkungan, serta memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan jenis lokal. Tidak hanya itu, hewan amfibi ini juga merupakan salah satu komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Tak heran, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk membudidayakan kodok lembu sebagai salah satu ide bisnis. Dan berikut cara budidaya katak lembu versi Biz Update. Dalam memelihara katak lembu dapat dikatakan gampang-gampang susah. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah kolam. Usahakan kolam memiliki sumber air yang melimpah serta selalu dijaga kebersihannya. Jangan lupa kolam harus memiliki penutup atau atap dan tetap perhatikan suhu dalam kolam guna mencegah katak stres dan mati. Jangan lupa kolam harus sedikit lebih miring guna katak dapat berada di area yang kering. Selanjutnya adalah persiapan bibit katak. Usahakan bibit yang berkualitas. Pilihlah anakan katak kecebong dengan ukuran minimal seujung jari. Namun bagi Anda yang pemula, usahakan membeli bibit katak percil atau katak muda. Karena lebih mudah dalam perawatannya, serta memiliki tingkat kematian yang rendah. Selain itu, bibit katak percil merupakan anakan katak sempurna dari bibit menuju katak sempurna. Ini pemirsa, percil yang udah mau hilang ekornya. Ini dari telur itu udah 3 bulan 4 bulan udah mulai jadi percil, tapi masih ada ekornya dikit. Yang ini saya maksud mau saya pindah ke kolam khusus untuk percil sini.
Selanjutnya pemberian pakan. Usahakan kecebong tidak langsung diberi pakan secara langsung saat baru dipelihara. Biarkan anak kecebong selama 12 jam di dalam kolam. Hal ini berguna agar kecebong dapat beradaptasi terlebih dahulu. Untuk pakan sendiri, percil dapat diberikan pelet, pur atau pakan ikan. Dalam pemberian pakan usahakan tidak terlalu banyak dan hanya dilakukan sekali sehari. Yang dilakukan antara pukul 7 pagi atau 9 pagi. Dan untuk percil sebanyak 2 kali sehari. Pembersihan kolam. Usahakan selalu menjaga kebersihan kolam dengan rajin menguras 2 hingga 3 kali sehari. Jangan lupa juga untuk memberikan cairan probiotik. Khusus untuk kecebong katak lembu yang sudah memiliki kaki sempurna, harus langsung dipisahkan ke kolam pembesaran. Selanjutnya panen. Katak lembu umumnya sudah dapat dipanen jika mencapai bobot berkisar antara 2 hingga 3,5 ons per ekor. Inilah pentingnya untuk melakukan sortir. Harga katak lembu di pasaran berkisar antara Rp50.000 hingga jutaan rupiah per ekor tergantung berat dan jenisnya. Berbisnis makanan memang tidak ada matinya. Dalam satu hari saja, banyak kreasi baru yang bermunculan pada dunia kuliner. Hal ini membuat banyak orang tergiur untuk mencobanya. Membuat bisnis makanan tentu bukan hal yang mudah, namun jika dilakukan dengan talenta, maka hal tersebut akan terasa mudah dan menyenangkan. Dengan kreativitas dan modal yang kecil, tentu bukanlah hal yang mustahil untuk memulai suatu usaha. Salah satunya makanan yang memiliki rasa yang manis dan tergolong sangat populer ini, yaitu donat. Bisa menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan karena memiliki banyak penggemar, mulai dari anak-anak hingga kalangan tua juga sangat menyukainya. Donat memiliki bentuk original yang bulat dengan lubang di tengahnya. Namun agar lebih menarik, tentu Anda juga bisa membuat donat ini dengan topping yang beraneka rasa seperti coklat, stroberi, durian, mangga, dan berbagai rasa lainnya. Anda bisa berkreasi sesuai keinginan dan membuatnya menjadi lebih menarik agar para pembeli tertarik untuk mencoba kue donat yang Anda jajakan. Untuk pemasarannya, Anda bisa menitipkan kue donat ini pada kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah, di warung-warung, atau menjajakannya di depan rumah jika tempat Anda terbilang cukup ramah dan strategis dilalui banyak orang. Keuntungan yang Anda dapatkan pun bisa bervariasi tergantung dengan di mana Anda menitipkan kue donat tersebut. Apabila di kantin sekolah, tentu harga yang dibanderol rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 per donat. Namun jika Anda bisa menjualnya di tempat yang lebih bergengsi seperti mall atau supermarket, tentu harga jualnya juga bisa lebih mahal, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per donatnya. Dengan bahan dan cara pembuatan yang tidak beda jauh, Anda bisa meraup untung yang jauh lebih besar. Untuk Anda yang tertarik, cara membuat donat terbilang cukup mudah. Berikut Biz Update rangkum resep donat bagi pemula. Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain adalah 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 50 gram margarin yang dicairkan, 125 ml air hangat, 3 gram ragi instan, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 250 gram tepung terigu. Cara membuatnya, campurkan gula pasir, 2,5 sendok makan tepung terigu dan ragi. Kemudian berikan air hangat secukupnya, dan jika adonan sudah tercampur dengan merata, masukkan kembali sisa tepung terigu tersebut. Lalu masukkan margarin yang telah dicairkan dengan susu dan tambahan telur, kemudian aduk sampai merata dan uleni adonan hingga kalis. Diamkan selama 10 menit, baru kempiskan donat, lalu timbang masing-masing 40 gram dan dibentuk bulat. Kemudian diamkan selama 45 hingga 60 menit sampai adonan mengembang. Setelah itu dapat digoreng pada minyak panas sampai matang dan hiasi sesuai selera. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik mencoba bisnis donat rumahan ini? Atau hanya akan membuatnya sebagai cemilan manis selama di rumah saja? Selamat mencoba! Ya, masih di Biz Update. Jika Anda mendengar nama bonsai, pasti terbesit adalah ukuran yang mini, tapi harganya super fantastis. Nanti kita akan bahas mengenai tanaman bonsai ini ya. Dan informasi ini akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menghindari keramaian. Dan tentu saja, saksikan terus Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa.
Kita selalu mengenal tanaman bonsai sebagai tanaman kerdil dengan harga mahal. Terlepas dari harganya yang fantastis, ternyata tanaman bonsai bisa menjadi terapi untuk stres serta membuat lebih bersabar loh pemirsa. Istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni bon berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Yang dapat diartikan bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan dan ditanam dalam pot. Meskipun namanya diambil dari bahasa Jepang, namun pelopor kesenian bonsai adalah negara Cina. Jenis bonsai muncul pertama kali di Cina pada tahun 265 sampai 420 pada era dinasti Han. Meskipun berukuran kerdil, tanaman ini memiliki bentuk indah dan umur panjang loh. Walaupun harganya bikin geleng-geleng kepala ya, tetapi tetap saja masih banyak peminat yang rela mengeluarkan uang untuk memiliki sebuah pot bonsai. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tren tanaman hias kembali naik daun di tengah masyarakat. Salah satunya tanaman bonsai. Harga bonsai sangat beragam, bahkan bisa mencapai harga 13 miliar rupiah untuk satu tanaman bonsai saja. Wow, sangat fantastis ya pemirsa. Ada beberapa bonsai dengan harga fantastis yang wajib kamu tahu nih. Yang pertama ada bonsai jintan Jepang dengan harga 1,3 miliar rupiah. Para pecinta bonsai pasti tahu dengan pengrajin bonsai asal Jepang, Kunio Kobayashi. Karya bonsainya yang paling terkenal berumur 800 tahun. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Tapi tentu sepadan dengan harganya yang miliaran. Bonsai yang satu ini super mahal pemirsa, karena seharga 12 miliar. Nama dari bonsai ini adalah Nuansa dari Selatan Tiongkok, yang memiliki umur sekitar 300 tahun. Bonsai dari tanaman jenis Sagretia Tizan dulunya merupakan pusaka paling berharga di taman pribadi Kaisar Qianlong. Karena hal itulah, bonsai ini memiliki harga super duper fantastis, setara dengan puluhan rumah mewah. Yang terakhir ada bonsai 7 turunan, seharga 13,3 miliar rupiah. Alasan mengapa bonsai ini laku dengan harga 13 miliar, karena sudah dirawat turun-temurun selama 450 tahun loh pemirsa. Pantas saja ya, harganya sangat mahal. Pemirsa Biz Update, itulah tadi informasi tentang bonsai dengan harga super fantastis dan tetap laris. Bagaimana? Apakah sudah berminat untuk membeli tanaman bonsai tersebut pemirsa?